Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Hikmatul Fadila dengan NIM 230210186. Saya dari kelas 2E dengan program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman harus terlebih dahulu tahu apa itu sumber daya manusia dan apa itu pelayanan publik. Jadi teman-teman di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai SDM dan juga pelayanan publik. Jadi teman-teman, sumber daya manusia atau biasa kita singkat dengan SDM itu adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan organisasi dan memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai tenaga ahli, evaluasi, dan juga pelatihan. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah proses penyajian jasa dan fasilitas oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti jasa administrasi, jasa sosial, dan jasa-jasa lainnya. Mengelola sumber daya manusia atau kita singkat dengan SDM dalam pelayanan publik berarti mengatur dan mengembangkan karyawan yang bekerja dalam organisasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada rekrutmen dan juga seleksi SDM. Ini merupakan proses awal dalam membangun tim unggul, melibatkan rekrutmen dan seleksi yang cermat dan transparan untuk memastikan kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, ada pengembangan SDM. Langkah ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja SDM. Kegiatan pengembangan SDM meliputi pelatihan, workshop, sertifikasi, pendidikan lanjutan, pembinaan, dan juga mentoring. Yang ketiga ada pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja SDM melibatkan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan kinerja yang optimal. Hal ini meliputi evaluasi kinerja, penghargaan, dan disiplin kerja yang lebih tinggi. Yang keempat, ada pengawasan. Pengawasan SDM dilakukan untuk memastikan tim unggul yang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya manusia atau kita singkat dengan SDM dalam pelayanan publik itu melibatkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa layanan kepada masyarakat itu diberikan secara efektif dan juga efisien. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aspek tersebut beserta contoh secara sederhana ya teman-teman. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Tahapannya yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Dengan menentukan jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengumuman lowongan. Dengan membuka lowongan pekerjaan melalui berbagai media, termasuk situs web pemerintahan, media sosial, dan papan pengumuman yang berada di kantor. Yang ketiga, seleksi. Dengan menyeleksi pelamar melalui tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan tes kesehatan. Sebagai contoh, misalnya di Dinas Kesehatan sebuah kota, mereka mengidentifikasi kebutuhan akan tambahan 10 perawat untuk melayani peningkatan jumlah pasien yang ada di puskesmas tersebut. Lalu mereka membuka lowongan melalui website resmi dan media sosial mereka. Lalu melakukan seleksi administrasi untuk memastikan pelamar memenuhi syarat minimal. Selanjutnya, para pelamar yang lolos administrasi akan mengikuti tes tertulis dan wawancara sebelum diputuskan siapa yang diterima. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Beberapa tahapan juga. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu dengan menilai keterampilan dan pengetahuan pegawai serta menentukan area yang memerlukan peningkatan. Yang kedua, program pelatihan. Dengan merancang dan melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti pelatihan teknis, pelayanan pelanggan, dan manajemen. Sebagai contoh, Dinas Perhubungan ini mengadakan pelatihan penggunaan teknologi terbaru untuk pengawasan lalu lintas bagi para pegawai baru.
Materi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memantau dan mengatur lalu lintas di kota. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Tahapan pertama yaitu menetapkan kriteria kinerja. Dengan menentukan indikator kinerja utama atau kita sebut dengan KPI yang harus dicapai oleh pegawai. Yang kedua, evaluasi rutin. Melakukan penilaian berkala, misalnya setiap 6 bulan untuk mengukur kinerja pegawai. Yang ketiga, tindak lanjut. Memberikan umpan balik, penghargaan bagi yang berprestasi, dan pelatihan tambahan bagi yang memang memerlukan. Sebagai contoh, setiap 6 bulan sekali, para pegawai yang ada di kantor pelayanan pajak ini dievaluasi berdasarkan jumlah dan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Pegawai yang menunjukkan kinerja tinggi diberi penghargaan, sementara yang kinerjanya di bawah standar diberikan bimbingan dan juga pelatihan ulang. Yang keempat, ada motivasi dan retensi. Tahapan pertama itu kompensasi dan insentif, menyediakan gaji yang kompetitif dan tunjangan lainnya. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung, dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Yang ketiga, pengembangan karir, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berkembang dan juga naik jabatan. Sebagai contoh, Dinas Sosial memberikan bonus kinerja tahunan kepada para pegawai yang emang berhasil mencapai targetnya, yaitu dengan layanan kesejahteraan sosial. Selain itu, mereka menawarkan program beasiswa bagi pegawai yang emang ingin melanjutkan pendidikan mereka terkait dengan pekerjaannya. Dari materi yang dapat saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam pelayanan publik bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan, bekerja dengan motivasi tinggi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui proses rekrutmen yang transparan, pelatihan berkelanjutan, penilaian kinerja yang adil, serta program motivasi dan retensi yang efektif. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.